Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam berjumpa dan berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan Persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasul. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para pemirsa Persis TV yang kami hormati, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Ramadan kita dengan tema Syiar Menggema Ramadan Penuh Makna. Untuk saat ini saya akan menyampaikan mengenai akhlak dalam bidang konsumsi. Islam merupakan agama wasaton, agama yang sempurna, mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk di dalam masalah ekonomi, bisnis. Nah, di dalamnya juga mengatur mengenai akhlak dalam bidang konsumsi. Di dalam Islam, harta itu wajib dimanfaatkan sesuai dengan akidah dan syariah. Kita harus memiliki keyakinan bahwa harta itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebagai pemilik harta, pemilik mutlak, dan kita hanya menerima sebagai pemegang amanah. Nah, maka ketika menafkahkan harta itu tidak boleh keluar atau tidak boleh bertentangan dengan keyakinan tersebut. Di dalam menafkahkan harta ada beberapa yang menjadi pegangan. Yang pertama adalah bahwa harta itu harus dinafkahkan, harus dibelanjakan. Tidak boleh disimpan, tidak boleh ditumpuk-tumpuk tanpa ada pemanfaatan. Nah, oleh karena itu sebaiknya kalaupun uang yang ada di rumah itu kita kerjasamakan, ya, kita simpan di bank Islam, bank syariah. Kita juga mengadakan koperasi syariah, BMT dan lain sebagainya adalah agar supaya harta itu tidak diam di rumah. Harta itu tidak mubazir, ya. Nah, kemudian yang kedua, mengkonsumsi hanya yang halal dan thayyib. Kita menafkahkan harta itu harus kalau baik untuk makan, untuk pakaian dan lain sebagainya itu harus yang halal. Ya. Di bulan Ramadan karena konsumsi biasanya meningkat, ya, permintaan meningkat, ya, maka menuntut pengadaan pun meningkat. Nah, banyak yang suka memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan misalnya saja daging-daging yang tidak halal dioplos, ya, atau sembelihan-sembelihan yang tidak sesuai dengan syariah,
rumah. Nah, maka kita ketika mau membeli makanan itu kita harus selektif ya, harus yang halal dan juga yang thoyyib. Jangan karena saya suka ya, jangan karena saya ingin. Nah, tetapi harus apakah makanan itu akan membuat kita sehat? Apakah makanan itu akan membuat badan kita lebih kuat? Ya, supaya selama Ramadan itu tidak terganggu oleh penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh oleh makanan. Kemudian juga ketika membeli pakaian, ya. Banyak ditawarkan, udah sebelum Ramadan saja sudah banyak yang menawarkan baju koko lah, misalnya gamis lah ya, dengan diskon begitu begini ya. Nah, itu tetap kita harus mengetahui kehalalannya. Apakah barang-barang bahan-bahannya itu halal, apakah penjualnya juga sesuai dengan syariat Islam ya. Nah, kemudian juga mungkin ketika kita harus makan di luar. Nah, sebelum kita masuk ke suatu rumah makan atau kafe atau ya warung-warung di jalanan, kita harus lihat ya, apakah pelayannya itu Islami, apakah pelayannya itu tidak merokok sebelum adzan maghrib dia sudah merokok ya. Apakah pelayannya itu memakai busana muslimah dan lain sebagainya ya. Kemudian juga kita harus tidak usah malu ya kita bertanya, mohon maaf Pak, Bu, apakah makanan di sini halal? Gitu. Walaupun mungkin kita dianggap sebagai orang yang terlalu blow-on barangkali ya bertanya seperti itu. Tetapi ya kita harus mengetahui secara yakin bahwa makanan itu halal ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita itu waqulu min rizqillahi halalan thayyiba. Allah memerintah kita untuk makan itu yang halal dan baik. Kemudian juga mungkin setelah Ramadan itu suka piknik begitu ya. Kemana kita akan piknik? Apa yang akan kita inginkan? Manfaat apa yang kita inginkan dari piknik itu ya? Jangan sampai kita setelah Ramadan sebulan diterpa dengan saum, dengan sholat taraweh, dengan baca Al-Quran, dengan taklim, kajian-kajian. Udah selesai. Itu semua menjadi buyar karena kita piknik ke tempat-tempat wisata yang tidak terjaga. Kita hanya mendahulukan bahwa tempat wisata itu viral. Tempat wisata itu sangat terkenal begitu ya. Nah, di sana kita melihat orang-orang membuka aurat ya, muda-mudi bercumbu ya. Kemudian ya makanan-makanan juga untuk mencari makanan yang halal susah. Kadang-kadang kita hanya menemukan setengah halal atau subhat begitu. Lebih baik kita cari tempat wisata. Sekarang sudah banyak wisata halal dan juga mudah-mudahan nanti pada setelah bulan Ramadan itu sudah siap juga wisata ramah muslimah begitu ya. Karena seringkali kita di tempat wisata mau wudhu bercampur antara tempat wudhu laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu kan nggak bisa membuka aurat ya ketika berwudhu. Nah, maka kita memilih mengkonsumsi pakai uang kita itu agar keluar di jalan yang halal, di jalan yang baik ya. Nah, ada dua sasaran konsumsi, yang pertama untuk diri pribadi, yang kedua adalah untuk orang lain atau fisabilillah. Diri pribadi juga ini menyangkut keluarga. Dalam ayat Al-Quran ada beberapa ayat. Yang pertama ya,
Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apa yang harus mereka infakkan? Qulil afwa, jawablah, yang harus diinfakkan itu al afwa, yaitu kelebihan dari kebutuhan. Maaf, kelebihan dari kebutuhan, bukan kelebihan dari keinginan, dari kemauan. Selama kita masih memerlukan kebutuhan, begitu ya. Jika itu belum memenuhi kebutuhan kita, ya tidak ada kewajiban untuk berinfak. Tetapi kalau mau berinfak itu lebih baik ya. Jangan sampai kita, keluarga kita, anak kita menangis, kelaparan, tidak bisa melanjutkan sekolah karena kita ingin menginfakkan harta yang sebanyak-banyaknya untuk fisabilillah dan lain sebagainya, tetapi anak dan keluarga kita terlantar. Itu tidak dianjurkan. Jadi yang diinfakkan adalah yang kelebihan dari kebutuhan, bukan kelebihan dari kemauan, bukan kelebihan dari keinginan. Karena kalau kemauan, keinginan itu tidak akan ada ujungnya. Sudah punya 2 ingin 3, sudah punya 3 ingin 4. Barang apapun ingin begitu, bahkan sampai ke mobil, rumah, villa dan lain sebagainya pun tidak cukup dengan 1, 2, 3 ternyata ya. Nah kemudian siapa yang harus kita tanggung, atau kita kalau infak untuk diri itu untuk siapa? Nah di dalam Al-Quran dikatakan yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apa yang harus mereka infakkan? Qul, jawablah, ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Yang engkau infakkan dari hartamu, maka infakkanlah untuk kedua orang tuamu, wal aqrabin, dan kerabat-kerabatmu, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wabni sabil, ya, dan ibnu sabil, wa ma taf'alu min khairin, dan apapun kebaikan yang engkau lakukan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Nah, siapa yang harus kita dahulukan kasih dari harta kita, ya. Nah, yang pertama yang harus didahulukan adalah kedua orang tua. Jangan sampai kita mengajak buka bersama, handai tolan ya, teman sejawat, teman sekantor, tetangga, tetapi orang tua tidak pernah diajak, tidak pernah bahkan diberitahu. Orang tua hanya mendengar dari orang lain saja bahwa anaknya pada minggu pertama mengajak siapa, pada minggu kedua mengajak grup siapa, pada minggu ketiga mengajak dari kantor mana, tapi orang tuanya nggak pernah diajak. Ini adalah tidak baik. Ya. Nah, setelah orang tua didahulukan, yang keduanya adalah akrobin, kerabat, kakak, adik, ya. Paman, uwa, itu dahulukan sebelum mengajak yang lain-lain. Ya. Jangan sampai juga seperti tadi, ya. Orang tuanya hanya mendengar dari orang lain, kakaknya, adiknya hanya tahu dari status. Ya, statusnya itu minggu pertama, wah dia itu buka bersama dengan kelompok ini di rumah makan ini. Minggu kedua buka bersama dengan kelompok ini di kafe ini. Minggu ketiga buka bersama dengan kelompok ini di restoran ini. Tetapi keluarganya nggak pernah diajak, nggak pernah diberitahu. Itu pun tidak boleh ya. Nah itu di dalam menginfakkan harta untuk diri sendiri. Nah kemudian juga menginfakkan untuk fisabilillah, untuk jalan Allah ya. Nah kita jangan mendahulukan ini adalah plafon untuk nanti piknik kemana. Tetapi ya membayar fitrah hanya seadanya. Tetangga-tetangga banyak yang kekurangan, ada yang kena musibah, tidak kita pikirkan. Seharusnya kita utamakan dulu, ini berapa persen ya, dibagi berapa persen untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk tetangga, dan untuk warisan, begitu ya. Nah, jangan sampai
untuk tetangga itu ya seadanya. Aduh nyisanya segini, jangan sisa ya, tetapi harus dari awal diprogramkan ya. Nah kemudian menggunakan harta itu secukupnya ya, jangan diada-ada. Nah, bulan Ramadan ini buka apa saja yang harus akan kita siapkan. Wah selain 4 sehat, kalau dulu itu 4 sehat 5 sempurna. Wah ini mah segala macam, ada sampai 1 meja itu penuh. Nah kemudian tidak habis, itu kan tidak baik begitu ya. Nah ini yang keduanya adalah memerangi tindakan mubadir. Ya, memerangi tindakan mubadir yang pertama adalah jauhi berutang. Jangan sampai ya untuk merayakan atau untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan merayakan Idul Fitri itu berutang, dan itu yang menawarkan utang kan dari mana-mana ya, baik itu berupa kartu kredit misalnya ya, kemudian SK kepegawaian begitu, atau juga BPKB mobil Anda nganggur, sekolahkan. Nah, sekolahkan itu maksudnya adalah disimpan ke bank, berutang ya gitu, dijadikan agunan. Nah, itu jauhi berutang. Selama masih bisa ditutupi dengan yang ada ya, cukuplah itu. Baru berutang apabila untuk kebutuhan primer. Tidak ada nih untuk buka, barulah boleh berutang begitu ya. Yang keduanya adalah menjaga aset yang pokok dan mapan. Tidak boleh untuk mengkonsumsi sesuatu yang mewah kemudian kita menggadaikan aset pokok. Aset pokok itu apa? Rumah, tanah. Nah itu nggak boleh ya. Nah kemudian larangan pemborosan, larangan penghamburan seperti tadi, tidak boleh menyediakan makanan untuk yang berlebihan. Nah tadi saya sampaikan bahwa harta itu harus diinfakkan, harus dibelanjakan. Nah ada tingkatan-tingkatan orang di dalam menafkahkan harta. Yang pertama adalah orang kaya yang menggunakan harta untuk dirinya dan untuk kemaslahatan umat manusia. Ini adalah tingkatan pertama. Orang yang melaksanakan akhlak konsumsi di tingkat pertama. Tingkatan kedua adalah orang kaya yang menafkahkan harta hanya untuk dirinya, tidak untuk orang lain. Ini tingkatan kedua. Ya. Yang tingkatan ketiga adalah orang miskin yang hanya bisa menafkahkan harta untuk dirinya saja. Jadi orang kaya itu 1, 2. Orang miskin itu ketiga. Tapi alhamdulillah masih bisa untuk dirinya, tidak minta-minta ke orang. Tetapi tingkat yang paling buruk adalah orang kaya yang tidak menafkahkan harta baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kaya sudah segala ada, makan cukup dengan gep kurupuk ya. Pakaian, satu pakaian itu dipakai 3 hari begitu. Nah itu adalah tingkatan yang paling buruk. Bapak Ibu pemirsa Persis TV yang kami hormati, demikian yang dapat saya sampaikan dalam acara Ramadan kita, syiar menggema Ramadan penuh makna. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam,
Bersatu